إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat, a'azzakumullah. Keimanan para manusia kepada Allah sangat bertingkat-tingkat. Ada orang yang memiliki keimanan yang begitu tinggi. Namun sebaliknya, ada yang tingkat keimanannya teramat rendah. Hingga terkadang perbandingan antara keduanya bagaikan langit dan sumur. Kemudian iman di dalam jiwa manusia itu tidak stagnan. Justru bisa bertambah hingga sampai ke puncaknya. Dan bisa berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun. Kapan seorang hamba bisa mencapai puncak kesempurnaan iman? Seseorang akan mencapai puncak kesempurnaan iman manakala seluruh aktivitas dan perilakunya dilakukan hanya karena Allah semata. Manakala seluruh aktivitas dan perilakunya semuanya dilakukan hanya karena Allah semata. Berbuat sesuatu karena Allah. Meninggalkan sesuatu juga karena Allah. Memberi karena Allah. Tidak memberi juga karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Dan membenci seseorang pun juga karena Allah. Pendek kata, seluruh perbuatan, ucapan, perasaan hatinya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah wa ankaha lillah faqad istakmala imanuhu." Barang siapa yang memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah pun karena Allah. Barang siapa memenuhi kriteria ini, maka sungguh imannya telah sempurna.
Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Zahabi. Sidang Jumat yang berbahagia. Wala dan bara. Wala dan bara. Cinta dan benci karena Allah. Itulah konsep yang harus kita fahami dan prinsip yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nak, yang di atas, tolong nak jangan terlalu dekat ke tangga, bahaya. Ayo nak, dengarkan khutbah. Iya, bagus. Apa maksud dari prinsip itu? Konsep tadi, wala dan bara, itu artinya adalah faktor utama yang seharusnya memotivasi kita untuk mencintai sesuatu adalah karena Allah mencintai sesuatu tersebut. Begitu pula faktor utama yang mendorong kita untuk membenci sesuatu adalah karena Allah membenci sesuatu tersebut. Kenapa kita mencintai salat, mencintai kejujuran, mencintai kelembutan dan amal soleh yang lainnya? Karena Allah mencintai perbuatan-perbuatan mulia tadi. Terus kenapa kita membenci kesyirikan, membenci bid'ah, membenci perjudian, membenci keserakahan, membenci kezaliman, dan membenci berbagai macam perilaku buruk yang lainnya? Alasannya karena Allah juga membenci perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Kenapa kita mencintai si A dan membenci si B? Karena si A taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan si B tidak taat kepada Allah. Kita mencintai kaum mukminin dan orang-orang yang baik karena Allah mencintai mereka. Sebaliknya, kita membenci orang-orang kafir dan pelaku kesyirikan dan maksiat karena Allah membenci mereka. Begitulah karakteristik mukmin hakiki, para wali Allah, orang-orang yang disayang oleh Allah. Adapun mencintai dan bermesraan dengan orang-orang yang dibenci Allah, atau sebaliknya membenci para waliullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu bukan karakter mukmin sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna awthaqa 'ural iman an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah." Sesungguhnya simpul keimanan yang paling kuat adalah ketika engkau mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Para hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang menerapkan prinsip ini, yakni cinta dan benci karena Allah, mereka dijanjikan ganjaran istimewa di dunia dan di akhirat. Pertama, di dunia, mereka akan merasakan manisnya iman dan kenikmatannya. Dan hal ini tidak akan dirasakan oleh sembarang orang. Mereka akan menemukan kedamaian batin, ketentraman jiwa, dan ketenangan hati yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "La yajidu ahadun halawatal iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Seorang tidak akan pernah merasakan manisnya iman sampai dia bisa mencintai orang lain semata-mata karena Allah.
Hadis riwayat Bukhari. Mencintai orang lain karena Allah. Kita mencintai si A karena si A taat beribadah kepada Allah. Patuh menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Bukan mencintai si A karena kekayaannya, karena jabatannya, atau karena sekedar punya hubungan kekerabatan. Itu yang pertama, balasan di dunia. Balasan di akhirat, maka ini jauh lebih istimewa. Orang-orang yang menerapkan prinsip cinta dan benci karena Allah, mereka akan mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang lain sedang kepanasan dengan panas yang menyengat, orang-orang ini akan merasa sejuk, merasa nyaman, merasa damai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman, Ainal mutahabbuna bijalali, al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini, aku akan menaungi mereka dengan naunganku. Di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cinta dan benci itu urusan hati. Perasaan yang tersembunyi di dalam kalbu. Dan perasaan ini bisa diekspresikan secara lahiriah, atau juga bisa saja tidak diekspresikan secara lahiriah. Sehingga mungkin saja hati kita membenci seseorang, tapi muka kita tersenyum kepada dia. Atau sebaliknya, hati kita mencintai seseorang, tapi muka kita masam kepadanya. Contohnya, seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, tapi manakala anaknya berbuat salah, maka sang ibu itu mukanya masam kepada anaknya. Dari sini kita bisa mengerti kenapa Islam memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada seluruh manusia, termasuk orang kafir. Padahal di waktu yang sama Allah juga memerintahkan kita untuk membenci orang-orang kafir karena kekufurannya. Dua hal tersebut tidak kontradiktif. Karena cinta dan benci itu tempatnya di hati. Dan kedua hal tersebut bisa diekspresikan secara lahiriah atau tidak. Sehingga bisa saja kita tersenyum kepada seseorang yang sebenarnya hati kita membenci dia. Apalagi kalau kita punya misi, kita punya tujuan yang baik, yaitu untuk menarik dia supaya masuk ke dalam agama Islam. Jadi, sejatinya kita bisa tetap menerapkan konsep kerukunan umat beragama tanpa harus mengorbankan salah satu prinsip agama kita, yaitu cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله لا ند له سبحانه ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم وبارك
wa ala alihi wa sahbihi wa kulli tabi'in mustanir. Sidang Jumat yang kami hormati. Kecintaan atau kebencian kita kepada seseorang tidak boleh berlebihan. Tidak boleh ekstrim. Dalam arti harus proporsional. Yaitu sesuai dengan kadar yang benar. Kadar kecintaan kita kepada seseorang harus sesuai dengan kadar keimanannya. Sebaliknya, kadar kebencian kita kepada seseorang pun harus disesuaikan dengan kadar penyimpangan yang ada dalam dirinya. Sehingga, walaupun orang kafir maupun muslim pelaku dosa sama-sama harus dibenci, tapi kadar kebencian kita kepada keduanya tentu berbeda. Orang kafir dibenci secara total karena kekafirannya. Sedangkan mukmin pelaku dosa, mukmin yang fasik, maka dia dibenci sesuai dengan porsi kefasikannya. Tapi di waktu yang sama, dia masih berhak untuk dicintai sesuai dengan kadar keimanan yang dimilikinya. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الصادق الأمين كما أمركم بذلك مولاكم رب العالمين فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة